Sehingga murid selamat dan bahagia. Tergerak, tergerak menggerakkan. Semua rintangan kita jadikan tantangan. Bangkit dan bangkit dari kegagalan. Maaf, Pak. Ada yang ingin saya bicarakan. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Iya, dengan senang hati, Nak. Mau mengobrol apa? Saya ingin bicara tentang persiapan mengikuti O2SN, Pak, yang tingkat provinsi itu yang kita sudah daftar secara online. Sebenarnya saya tidak yakin dengan kemampuan yang saya miliki untuk ikut lomba ini, Pak. Oh, begitu ya. Silakan ke ruang olahraga. Bapak tunggu setelah jam istirahat ya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak Heriati. Ya, terima kasih, Pak. Saya sebenarnya mau tanya ini, Pak. Sebenarnya saya ini mampu tidak untuk mengikuti seleksi lomba ODSN? Kamu merasa tidak mampu dengan kondisi fisik kamu sekarang ini ya? Karena kondisi fisik kamu belum baik, bukan begitu? Iya, Pak, betul. Terutama kondisi fisik kecepatan yang masih kurang, Pak. Oh, jadi apa yang kamu inginkan untuk memperoleh kondisi fisik, terutama kecepatan lari kamu? Menurutku, Pak, untuk menjadi juara, kecepatan lari saya harus lebih cepat mencapai finish, Pak. Baik, kalau begitu, menurut Heriati, kamu mau sampai finish paling cepat ya? Iya, Pak. Nah, sekarang apa tandanya kamu bisa berlari dengan cepat? eh Dapat berlari dengan cepat dan bisa sampai garis finish paling cepat dibandingkan atlet lain, Pak. Dan saya tidak merasa lelah. Oke, sekarang apa lagi yang membuat kamu ragu? Sebenarnya saya ragu juga, Pak, dengan kemampuan lompat jauh saya. Saya belum bisa pastikan apakah lompatan saya itu nanti bisa jauh. Oh, begitu ya. Kalau menurut Heriati dari aturan lomba, apa saja nomor yang diperlombakan di atletik untuk O2SN nanti? Dari juknis itu, Pak, ada 5 nomor lomba, dari lari 100 meter, lompat jauh, tolak peluru, lempar lembing, dan lari 400 meter, Pak. Oh, begitu ya. Jadi 5 nomor ya di seleksi ODSN. Terus kalau dari kelima nomor lomba, kira-kira menurut kamu, kamu memiliki kemampuan lebih pada nomor ya, lomba yang mana? Menurut saya, Pak, yang paling saya kuasai itu di nomor lompat dan lempar, Pak. Wah, sudah mantap itu Heriati. Lalu untuk nomor lompat dan lempar, kamu sudah berlatih belum? Iya, saya sudah sering latihan, Pak, untuk lompat dan lempar. Saya juga sudah latihan fitness untuk menambah komponen kekuatan otot saya. Oke, nah untuk ke 5 nomor ini, kira-kira yang bisa kamu lakukan beberapa minggu ke depan, yang mana? Sepertinya saya akan perbanyak latihan lari untuk menambah kecepatan lari saya, Pak. Oke, bagaimana dengan nomor lompat dan lempar? Kalau menurut saya, Pak, saya harus mampu menguasai kondisi fisik saya agar bisa maksimal di kelima nomor lomba tersebut. Baik, jadi ini tentang kondisi fisik ya. Iya, Pak, betul. Oke, jadi sekarang apa rencana kamu untuk melatih kondisi fisik kamu? Sepertinya saya butuh banyak latihan jogging, Pak, untuk melatih kondisi fisik saya. Oh, gitu ya. Setelah latihan jogging, apa yang kamu mau lakukan? Mungkin saya akan latihan pliometrik, Pak, dan fitness training untuk memperbaiki daya tahan kecepatan saya, Pak. Oke, jadi supaya kamu bisa latihan lari untuk memperbaiki kecepatan kamu dalam beberapa minggu ke depan, apa rencana konkret yang akan kamu lakukan? Pertama-tama saya akan latihan sirkuit training untuk memperbaiki kecepatan lari saya dan lebih giat lagi
dengan lebih giat lagi. Dan saya juga akan menonton video-video latihan di YouTube untuk menunjang lompatan saya, Pak. Oke, jadi kapan kira-kira kamu memulai Heriati? Eh, saya yakin sih, Pak, bisa mulai sore ini setelah pulang sekolah. Wih, mantap itu. Jadi sekarang siapa yang bisa membantu kamu dan mengingatkan kamu? Saya akan ajak Eka, Pak. Dia juga pernah juara O2SN tingkat kabupaten. Baik, mantap Heriati ya. Ya, apa yang bisa kamu simpulkan dari obrolan kita hari ini? Saya semakin pede, Pak. Saya pede ikut lomba O2SN tingkat provinsi. Kalau saya yakin pada komponen kondisi fisik kecepatan lari saya dan kemampuan lompat jauh saya, Pak, sudah baik. Untuk itu, saya harus mulai perbanyak latihan sirkuit training, pliometrik, latihan fitness, dan ajak Eka untuk latihan bersama, Pak. Oke, kalau begitu mudah-mudahan semua lancar ya dan semangat latihannya. Iya, Pak. Mudah-mudahan saya lebih semangat lagi. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Oke, nak. Jadi semangat ya latihannya ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Saya izin kembali ke kelas ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Alamsah? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heriati sudah mau meluangkan waktu hari ini ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini nanti Bapak mendapat pencerahan terkait permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi, Pak, apa yang ingin Bapak ceritakan di obrolan kita hari ini? Jadi begini Bu, di sekolah saya kan sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, kemarin sebelum PTS, saya sudah memberikan kisi-kisi. Kisi-kisi juga sudah lebih detail berdasarkan kesepakatan KKG. Nah, ternyata setelah melaksanakan PTS, nilai yang diperoleh oleh siswa tidak sesuai dengan diharapkan. Begitu, Bu. Saya sedikit kecewa sih, Bu, dan kepikiran sampai sekarang. Oh, begitu, Pak. Jadi nilai murid-murid Pak Alamsa tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan ya? Iya, Bu. Seperti itu kira-kira, Bu. Dari percakapan kita ini, apa yang Bapak harapkan kira-kira? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang nilai murid yang saya masih rendah itu, Bu. Oh, begitu. Memang nilai yang seperti apa yang Bapak harapkan dari murid Bapak? Saya mengharapkan nilai anak murid saya di atas KKM atau di atas nilai 80. Tetapi kenyataan rata-rata dapat nilai 70, bahkan masih ada yang mendapat nilai 60. Jadi seperti itu, Pak. Lalu menurut Bapak kira-kira hal apa yang membuat nilai mereka seperti itu? Atau apa yang menyebabkan nilai anak murid Bapak tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan? Saya juga berpikir begitu, Bu. Dan akhirnya saya mencoba mengajak ngobrol dengan anak-anak. Ternyata mereka mengeluhkan materinya banyak yang bersamaan dan banyak mata pelajaran lain yang ingin dinilai pada minggu itu. Begitu, Dik. Menurut Bapak, bagaimana membuat nilai anak-anak itu di atas KKM? Dan bagaimana strategi yang Bapak lakukan agar anak-anak itu ke depannya nilainya bagus meskipun banyak materi yang harus dipelajari? Iya, Bu, yang akan saya lakukan pertama, memang selama ini mungkin saya belum terlalu menekankan pentingnya manajemen waktu. Saya harus lebih teratur. Yang kedua, dulu pembelajaran saya sama ratakan dan untuk kedepannya akan saya coba melakukan diagnostik atau membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar anak murid saya. Wah, bagus sekali itu, Pak. Jadi, dari manajemen waktu sama identifikasi gaya belajar ya, Pak. Nah, dari kedua permasalahan itu, kira-kira apa tantangan yang akan Bapak hadapi dalam melaksanakan rencana itu? Nah, tantangannya mungkin daya ingat saya. Kadang saya lupa, seperti kemarin saya lupa untuk menguatkan. Sebenarnya kalau materi-materi itu sudah disampaikan dan untuk tantangan identifikasi, gaya belajarnya mungkin
kendalanya yaitu sarana dan prasarana di sekolahku, Bu. Oh, begitu ya. Rencananya kan Bapak mau melakukan kegiatan asesmen diagnostik terhadap murid-murid Bapak, lalu apa yang menjadi komitmen Bapak dalam rencana tersebut? Saya berkomitmen nanti saya akan menyesuaikan di RPP. RPP-nya itu akan berpihak pada murid dan memfasilitasi murid saya yaitu dengan audio, visual, dan kinestetik. Bisa melalui praktikum ya yang kinestetiknya. Dengan begitu saya juga berharap kalau sudah sesuai dengan gaya belajar mereka, belajar akan terasa menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan akan bermakna. Dan kalau sudah bermakna, itu relatif lebih mudah tersimpan di memorinya dalam jangka panjang atau juga bisa dalam waktu yang lama. Nah, dalam jangka waktu yang lama, materi-materi itu akan mudah diingat ketika ulangan, sehingga saya berharap nilai anak murid saya banyak yang di atas KKM. Wah, bagus sekali rencananya, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu dapat sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Mungkin sekarang Bapak bisa menyimpulkan apakah hari ini sudah mendapat gambaran yang Bapak akan lakukan ke depan? Makasih banyak Bu Hereti dari obrolan kita hari ini memberikan gambaran kepada saya dalam menguatkan anak-anak tentang manajemen waktu. Sekarang saya ingin segera mengeksekusi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan Bu Heriati tidak kapok ya untuk saya ajak ngobrol. Nanti saya ajak ngobrol lagi kalau kalau saya sudah mulai mempraktekannya ya Bu. Nah, siap, Pak. Saya juga nanti ingin mendengar bagaimana kabar pelaksanaan RPP yang sudah Bapak saya susun tadi. Insya Allah. Terima kasih ya Bu Heriati. Iya, sama-sama Pak Alam.